Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baik, pembahasan pada malam ini kita akan membahas masalah jentik birahi. Ya, ini salah satu ilmu pelet ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, saya harapkan berlangganan video saya agar setiap saya membuat tutorial keilmuan bisa Anda yang pertama kali lihat. Ini paling penting ya. Baiklah, jangan berlama-lama, kita mulai. Tapi ingat ya, jangan di skip agar tidak gagal paham, serta setiap durasinya itu bisa kalian pahami dengan baik. Itu ya. Baiklah. Jentik birahi adalah suatu keilmuan ya. Jadi ilmu ini semacam ilmu kuno ya. Nah, cara menggunakannya juga itu sangat mudah. Tapi dibilang terlalu mudah juga itu tidak juga, karena media atau tempat yang harus diduduki oleh target ini itu harus terbuat daripada busa. Nah, ini ya, ini yang bikin agak sulit ya. Tapi kabar baiknya adalah ilmu ini tidak membutuhkan puasa atau pengamalan. Ilmu ini cukup dihafalkan saja, gitu ya. Nah, busa seperti apa? Nah, seperti ini ya. Misalnya ada cewek ya atau cowok ya. Nah, duduknya misalnya di jok motor. Nah, ini ya. Jok motor. Itu bisa kita gunakan ilmu ini. Atau juga dia duduk di kursi yang bahan dasar daripada kursi tersebut ada busanya, maka juga bisa, gitu ya. Jadi proses ini seperti itu ya, tidak bisa misalnya target lagi duduk di kayu atau berdiri atau jongkok, itu tidak bisa ya. Atau juga duduk di kafe yang kursinya kayu atau besi juga tidak bisa. Jadi posisinya misalnya lagi duduk di mobil, di motor atau sofa ya, itu bisa. Nah, colek kita colek ini itu bukan pada orangnya ya. Jadi pada media duduknya. Jadi kita membaca mantra ini, nanti kita baca, setelah kita baca kita tiupkan, lalu kita colek media tempat dia duduk ya. Jangan salah, nanti kita colek hidungnya atau pipinya lalu digampar ya, jangan. Karena memang mencolek ini tempatnya atau media duduknya. Nah, itu ya. Kita colek setelah kita bacakan mantranya 3 kali, gitu ya. Nah, apa kegunaan daripada ilmu ini? Nah, sesuai dengan nama daripada ilmu ini, yaitu colek birahi. Nah, ini secara tidak langsung membangkitkan birahi. Misalnya kita punya istri, misalnya istri kita ini kan dingin, itu kan. Jadi kita bangkitkan di kasur tidurnya, itu bisa. Itu ya. Colekkan di ranjang ya, seperti itu, maka istri kita akan panas. Nah, misal juga pacar kita ya yang sulit di apa itu bisa kita pakai, tapi ya jangan sampai ya berbuat terlalu jahat ya, jangan. Itu saya juga tidak anjurkan. Jadi maksud saya memang seperlunya saja, gitu ya. Nah, jadi ilmu ini ada kadarnya. Jadi ketika kalian baca 1 kali, maka orang itu ya
enggak terlalu. 2 kali maka dia akan mulai panas, 3 kali maka dia akan terpengaruh. Jadi dia akan panas, jadi dia akan lebih suka kalau kita senggol dengan badan kita atau jari kita, maka dia akan suka, tidak marah, itu seperti itu ya. Nah, ini bagus sekali kita pelajari agar memang pada posisi-posisi tertentu kita gunakan gitu ya. Jangan juga kita menjahili orang lain, jangan. Nah, lalu reaksi daripada ilmu ini ketika kita gunakan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau wanita, kita bisa dia lagi duduk di jok motor ya, lalu kita bacakan mantra, kita colek ya, kita colek jok motornya, maka wanita itu akan melipat pahanya, melipat kakinya, seperti itu. Dia agak gelisah, seperti itu. Dan kalau laki-laki juga ya seperti itu, dia merasakan gitu ya. Nah, jadi ini kalau untuk kita menggunakannya itu bagus, tapi jangan terlalu kita gunakan untuk menjahili orang lain. Ya intinya ya dosa tanggung sendiri gitu ya. Jadi saya mengajarkan ini sebagai wadah pengetahuan ya, wadah pengetahuan ilmu agar kita menggunakannya dengan cara-cara yang bijak gitu ya. Jadi jangan sembarangan kita lakukan ya, itu rasanya kurang baik juga. Nah, lalu apakah ilmu ini berfungsi dengan baik? Ya, ilmu ini berfungsi dengan sangat baik. Jadi ketika kita bacakan dan kita colek media itu, maka jika kadarnya tinggi, maka detik itu juga wanita itu akan merasakan. Ya. Jadi tidak menunggu waktu lama gitu ya. Nah, begitupun juga laki-laki. Dia juga langsung agresif. Nah, wanita juga seperti itu bisa agresif. Jadi ketika kalian pacaran misalnya dingin, kita ini dia jadi agresif seperti itu. Nah, tapi itu makanya ilmu ini sedikit nyeleweng lah. Nah, tapi jangan juga kita gunakan ya. Maksud aku jangan digunakan dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi gunakanlah pada porsi-porsi yang memang saat itu kita membutuhkannya itu ya. Nah, ilmu ini saya berikan kepada kalian dengan ikhlas ya. Silakan kalian pelajari, kalian hafalkan, lalu kalian praktekkan sendiri. Nah, alangkah baiknya kalau tulis komen ya di status saya, like ya, atau juga kalian komen gobeltu di situ ya, agar keberkahan daripada setiap ilmu yang saya berikan itu menyatu itu ya. Jadi tidak bisa kalau kalian mempelajari ilmu saya lalu kalian menonton videonya, setelah itu kalian ambil. Nah, itu tidak bisa, itu namanya mencuri ya. Jadi sesuatu yang mencuri itu tidak akan ada keberkahannya. Nah, sedangkan sebuah ilmu kita mengharapkan suatu keberkahan, baik itu daripada yang mengajarkan atau kepada yang menciptakan ilmu. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kalian semua, ya minimal kalian like, kalian bilang Google tuh. Jadi ada izin, nah, itu ada penerimaan gitu ya. Ini sering saya berikan wejangan kepada kalian semua agar setiap ilmu-ilmu yang saya buat di video saya, kalian komen jika kalian ingin mempelajarinya ya, agar ada keberkahan serta ikatan batin antara saya dan orang yang mempelajari ilmunya gitu ya. Jadi lakukan. Baiklah, kurasa sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa bantu channel saya dengan cara subscribe ya, agar saya semangat buat video dan lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.